Aisyah tak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Dari seorang gadis yang penuh harapan, ia kini terperangkap dalam pernikahan yang dingin dan penuh rahasia. Tapi yang lebih mengerikan, ada sesuatu yang disembunyikan oleh sang suami, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Apa rahasia di balik pernikahan ini? Apa yang sebenarnya diinginkan pria itu dari Aisyah? Dan yang paling penting, bisakah Aisyah menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat? Jawabannya ada dalam kisah ini. Bersiaplah, karena semakin dalam kamu menyelaminya, semakin banyak hal mengejutkan yang akan terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Vetra, tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, drama, dan ketegangan hidup menjadi nyata. Di sini, kamu akan menemukan cerita-cerita yang menggugah perasaan, membuatmu penasaran, dan bahkan menantang batas imajinasi. Setiap episode yang kami sajikan penuh dengan kejutan, intrik, dan konflik yang bikin kamu terus ingin tahu kelanjutannya. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Sebelum lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Di desa kecil bernama Sukasari, kehidupan berjalan lambat seperti arus sungai yang tenang. Desa ini dikelilingi sawah hijau, dengan rumah-rumah kayu yang berjajar rapi. Disinilah Aisyah Larasati tumbuh dan menjalani hidupnya bersama ibunya, Rina Larasati. Ayahnya sudah lama meninggal, meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Sejak kecil, Aisyah terbiasa bekerja keras. Pagi-pagi buta, ia berangkat ke sawah, membantu para tetangga menanam padi atau mencuci pakaian orang-orang kaya di desa untuk mendapatkan sedikit upah. Ibunya, Rina, seorang wanita lembut yang sejak muda harus berjuang sendiri. Tubuhnya semakin rapuh karena penyakit yang dideritanya. Namun Rina selalu berusaha tersenyum agar putrinya tidak khawatir. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang atapnya sudah mulai bocor, lantainya dari tanah, dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah rapuh. Setiap kali hujan turun, Aisyah harus menampung air dengan ember karena atap rumahnya bocor. Meskipun hidupnya sulit, Aisyah memiliki tekad kuat untuk keluar dari kemiskinan. Ia bercita-cita ingin bekerja di kota, agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Namun, mimpi itu terasa semakin jauh ketika hutang mulai menumpuk dan kesehatan ibunya semakin memburuk. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Aisyah semakin sulit. Rina memiliki hutang besar kepada seorang rentenir, Pak Rojali, yang terkenal kejam. Ia meminjam uang untuk biaya pengobatannya, tetapi bunga yang tinggi membuat utangnya semakin bertambah. Beberapa kali, orang-orang suruhan rentenir itu datang mengancam akan mengambil rumah mereka jika tidak segera membayar. Saat keadaan semakin mendesak, datanglah seorang pria bernama Tuan Haryo, sahabat lama mendiang ayahnya. Tuan Haryo adalah orang kepercayaan keluarga Bramantio Wibowo, seorang pria kaya raya yang memiliki pengaruh besar di desa. Ia datang membawa tawaran yang mengejutkan. Aisyah akan dinikahkan dengan Bramantio dengan imbalan seluruh hutang keluarganya akan lunas, serta ibunya akan mendapatkan perawatan terbaik. Aisyah tertegun. Tawaran itu seperti pedang bermata dua. Jika ia menerima, hidupnya akan terikat dengan seorang pria yang sudah seusia kakeknya. Jika menolak, rumah dan segala yang dimilikinya akan hilang. Yang lebih menyakitkan, ibunya akan terus menderita tanpa ada biaya pengobatan. Ibunya menangis ketika mendengar tawaran itu. Aisyah, ibu tidak ingin kau menikah dengan seseorang yang tidak kau cintai. Ibu akan mencari cara lain, katanya, meski jelas tidak ada jalan keluar. Namun, di lubuk hatinya, Aisyah tahu bahwa ibunya tidak akan bisa membayar hutang. Ia menatap wajah wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Hanya ada satu pilihan. Ia harus menikah dengan Bramantio. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun tetap megah karena Bramantio adalah orang kaya. Aisyah mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Bramantio memakai jas hitam mahal yang terlihat kontras dengan usianya. Orang-orang di desa berbisik-bisik melihat gadis muda menikahi pria tua.
Aisyah merasa hatinya kosong. Ia tidak menangis, tetapi juga tidak bisa tersenyum. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Sementara itu, Bramantio hanya diam selama upacara. Wajahnya kaku, tanpa ekspresi bahagia. Setelah akad nikah selesai, Aisyah dibawa ke rumah besar milik keluarga Wibowo. Rumah itu lebih mirip istana dibandingkan rumah biasa, dengan pilar-pilar tinggi dan lampu kristal bergantungan di langit-langit. Namun, keindahan itu tidak menghilangkan rasa takut dalam hatinya. Malam semakin larut. Aisyah duduk di ranjang yang luas di kamar mewah mereka. Ia menunggu, mencoba menenangkan hatinya, tetapi perasaan takut dan gelisah terus menghantuinya. Brantasho akhirnya masuk ke kamar, berjalan perlahan dengan tongkatnya. Aisyah mengangkat wajahnya, menatap pria tua yang kini menjadi suaminya. Ada sesuatu yang aneh dalam sorot matanya, kesedihan yang mendalam. Ia duduk di kursi, menghela napas panjang. Aisyah, aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini, katanya lirih. Aisyah terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Brantasho melanjutkan, aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin menebus dosa masa laluku. Perkataan itu membuat bulu kuduk Aisyah meremang. Dosa? Apa yang dimaksud pria tua itu? Mengapa ia terdengar seperti seseorang yang sedang dihantui sesuatu? Namun sebelum Aisyah bisa bertanya lebih jauh, Brantasho menundukkan wajahnya dan mulai menangis. Tangisan pria tua itu terdengar pilu, penuh penyesalan yang mendalam. Aisyah tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pria tua yang seharusnya menjadi suaminya justru menangis di malam pernikahan mereka. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aisyah, aku menikahimu bukan karena aku menginginkan seorang istri. Aku menikahimu karena aku harus menebus sesuatu yang pernah kulakukan, kata Brantasho dengan suara serak. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang disembunyikan oleh pria tua ini? Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar. Seseorang sedang mengintai mereka. Malam itu, Aisyah duduk diam di ranjang sambil memandangi suaminya yang masih tertunduk dengan wajah penuh kesedihan. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi suasana kamar yang sunyi membuatnya ragu. Bramantio masih belum mengangkat kepalanya. Sementara di luar kamar, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Aisyah menelan ludah. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya, tetapi instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Bramantio akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Aisyah dengan tatapan penuh beban. Aisyah, dengarkan aku baik-baik. Suaranya lirih namun tegas. Jangan keluar dari kamar ini malam ini. Apapun yang terjadi, tetaplah di dalam. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Aisyah berdiri. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sebelum ia sempat berbicara, pintu kamar diketuk keras dari luar. Tok, tok, tok. Ayah, aku ingin bicara. Suara seorang pria terdengar dari balik pintu, nadanya tajam dan penuh emosi. Bramantio menutup matanya sejenak, menghela napas panjang sebelum akhirnya berdiri dan berjalan ke arah pintu. Aisyah hanya bisa memandang dengan jantung berdegup kencang. Ketika pintu terbuka, berdirilah seorang pria muda dengan rahang keras dan mata penuh amarah. Ia mengenakan setelan jas hitam yang sedikit berantakan, seakan baru saja pulang dari perjalanan jauh. Pria itu adalah Adrian Wibowo, putra satu-satunya Bramantio. Adrian langsung melayangkan tatapan tajam ke arah Aisyah yang masih duduk di tempat tidur. Ia lalu menoleh ke ayahnya dan berbicara dengan suara rendah namun penuh amarah. Apa maksud semua ini? Kau menikahi seorang gadis seusia anakku sendiri. Bramantio menatap putranya dengan tenang, meskipun sorot matanya penuh kelelahan. Ini bukan urusanmu, Adrian. Adrian tertawa sinis. Bukan urusanku? Kau benar-benar sudah gila. Ayah, kau membawa seorang gadis muda ke rumah ini dan berpikir semua akan baik-baik saja. Aisyah merasa tubuhnya menegang. Ia tidak pernah berpikir bahwa pernikahannya dengan Bramantio akan menimbulkan masalah sebesar ini. Ia tidak mengenal Adrian, tetapi dari sorot matanya,
Jelas bahwa pria itu sangat membenci keberadaannya di rumah ini. Aku tidak ingin bertengkar malam ini, kata Bramantio akhirnya. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, kita bicara besok. Namun Adrian tidak bergerak. Ia menatap Aisyah sekali lagi sebelum akhirnya berkata dengan suara lebih dingin. Kau tidak tahu apa yang telah kau masuki, gadis kecil. Rumah ini bukan tempat yang aman untukmu. Aisyah merasakan ketakutan merayapi tubuhnya. Ada sesuatu yang mengerikan di balik semua ini, sesuatu yang belum ia ketahui. Setelah Adrian pergi, Aisyah tidak bisa tidur. Ia merenungkan kata-kata pria itu. Apa maksudnya mengatakan bahwa rumah ini bukan tempat yang aman? Apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga ini? Bramantio duduk di kursi di sudut kamar. Wajahnya tampak semakin tua dan lelah. Ia akhirnya menghela napas dan berkata, aku tahu kau punya banyak pertanyaan, Aisyah. Tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tidak menikahimu karena nafsu atau ego. Aku menikahimu karena ini adalah satu-satunya cara untuk melindungimu. Aisyah menatapnya dengan penuh kebingungan. Melindungiku? Dari apa? Bramantio tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya berkata, dari kutukan keluarga ini. Darah Aisyah seakan membeku. Kutukan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Malam itu, Bramantio mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa keluarga Wibowo bukanlah keluarga biasa. Di balik kekayaan dan pengaruh mereka, ada rahasia kelam yang sudah berlangsung turun-temurun. Keluarga ini memiliki sejarah yang panjang, penuh pengkhianatan dan dendam, kata Bramantio. Dan aku adalah bagian dari dosa besar itu. Aisyah mendengarkan dengan hati-hati. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menikah dengan seseorang yang memiliki rahasia sebesar ini. Bramantio melanjutkan, beberapa dekade lalu, ada seorang wanita yang seharusnya menjadi istriku, tetapi aku meninggalkannya demi kekuasaan dan uang. Ia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis, dan sejak saat itu, keluargaku dikutuk. Aisyah tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti sedang berada di dalam cerita horor yang nyata. Bramantio menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aisyah, aku tidak ingin kau mengalami nasib yang sama. Aku ingin memperbaiki kesalahanku, meskipun itu berarti harus melindungimu dengan caraku sendiri. Namun sebelum Aisyah bisa merespons, terdengar suara aneh di luar kamar. Suara langkah kaki, tapi kali ini, terdengar lebih berat dan menyeramkan. Aisyah menahan napasnya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti kamar mereka. Bramantio tampak pucat, seakan ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Pintu kamar tiba-tiba bergetar, seakan ada sesuatu di baliknya yang ingin masuk. Tok, tok, tok. Kali ini, suara ketukan itu lebih pelan, tetapi terasa jauh lebih menyeramkan. Bramantio bangkit dari kursinya, berjalan pelan ke arah pintu sambil menggenggam tongkatnya erat-erat. Jangan takut, katanya pada Aisyah. Aku akan melindungimu. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara napas Aisyah yang mulai tercekat oleh rasa takut. Saat itulah, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Dan di baliknya, berdiri sosok wanita bergaun putih dengan mata hitam legam, menatap lurus ke arah Aisyah. Aisyah membeku di tempatnya. Sosok wanita itu berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun putih panjang yang tampak lusuh dan berdebu. Rambut panjangnya menjuntai liar, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya, dua lubang hitam legam yang seakan bisa menelan jiwa siapapun yang menatapnya. Bramantio segera berdiri di depan Aisyah, melindunginya dengan tubuhnya yang renta. Ia meraih sesuatu dari sakunya, sebuah cincin emas tua dengan ukiran rumit, dan menggenggamnya erat-erat. Wanita itu tidak bergerak, tetapi udara di dalam kamar menjadi semakin dingin. Aisyah bisa melihat napasnya sendiri keluar dalam kepulan kabut tipis, seolah-olah ia berada di dalam ruangan ber-AC yang membeku. Aku tahu siapa kau, suara Bramantio bergetar, tetapi masih berusaha terdengar tegas. Pergilah. Dia tidak ada hubungannya dengan ini.
Wanita itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba, lampu-lampu di dalam kamar berkedip-kedip dengan cepat sebelum akhirnya mati total. Dalam kegelapan yang pekat, Aisyah mendengar suara berbisik, "Kau tidak bisa lari dari takdirmu." Saat lampu kembali menyala, wanita itu sudah menghilang. Aisyah langsung memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak pernah mempercayai hal-hal gaib, tetapi apa yang baru saja ia alami bukanlah mimpi. Itu nyata. Bramantio menghela napas panjang, kemudian menoleh ke arah Aisyah dengan wajah yang semakin suram. "Aku harus menceritakan semuanya padamu sekarang, sebelum semuanya terlambat." Malam itu, Aisyah duduk di sofa panjang yang ada di dalam kamar. Tangannya masih gemetar saat Bramantio mulai menceritakan sejarah keluarganya. "Puluhan tahun lalu, ketika aku masih muda, aku mencintai seorang wanita bernama Ratna," katanya dengan suara pelan. "Dia adalah tunanganku, wanita yang seharusnya aku nikahi." Aisyah mendengarkan dengan saksama. Ia bisa melihat dari sorot mata Bramantio bahwa cerita ini bukan sekadar cerita lama. Ada luka dalam di sana. "Aku dan Ratna dijodohkan oleh keluarga kami. Awalnya, aku tidak keberatan. Aku mencintainya, atau setidaknya aku pikir begitu," lanjut Bramantio. "Tapi saat itu, ambisiku lebih besar dari segalanya. Aku ingin membangun kerajaan bisnis sendiri, ingin menjadi pria yang dihormati, dan ingin memiliki kekayaan yang lebih besar daripada yang bisa ditawarkan Ratna." Bramantio menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara yang semakin lirih. "Lalu aku bertemu dengan Ibu Adrian." Aisyah langsung bisa menebak kemana arah cerita ini. "Kau meninggalkan Ratna?" tanyanya pelan. Bramantio mengangguk. "Aku membatalkan pernikahan kami seminggu sebelum hari pernikahan. Aku memilih menikahi wanita lain, seseorang yang bisa membantuku membangun bisnis dan membawaku ke dunia yang lebih besar." Aisyah tidak bisa berkata-kata. Ia tahu bahwa kisah ini pasti memiliki akhir yang tragis. "Ratna tidak bisa menerima pengkhianatanku," lanjut Bramantio. "Malam sebelum hari pernikahan kami, dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Dia gantung diri di rumah keluarga kami." Aisyah menahan napas. "Dan sejak saat itu, keluarga kami tidak pernah sama lagi." Bramantio menutup wajahnya dengan kedua tangannya, seolah-olah mencoba mengusir kenangan kelam yang menghantuinya. "Setelah kematiannya, Ratna tidak pernah pergi," katanya. "Dia terus muncul. Dalam mimpi, dalam bayangan, bahkan dalam kenyataan. Ibuku yang pertama kali melihatnya. Kemudian adikku. Dan akhirnya, aku sendiri." Aisyah merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya. "Jadi, wanita yang tadi?" Bramantio mengangguk. "Itu Ratna." Aisyah merasa kepalanya berputar. Semua ini terlalu banyak untuk diproses dalam satu malam. "Tapi kenapa dia masih ada?" tanyanya. "Bukankah semua sudah berlalu?" Bramantio menatap Aisyah dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Karena aku belum menebus dosaku," katanya pelan. "Dan karena itu, dia ingin mengambil sesuatu yang berharga dariku, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar nyawaku sendiri." Aisyah merinding. "Apa maksudmu?" Bramantio tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Dia menginginkan penggantiku." Aisyah langsung merasa darahnya menghilang dari tubuhnya. "Aku." Bramantio mengangguk. Aisyah langsung berdiri. "Tidak. Ini tidak masuk akal. Aku bahkan tidak mengenal wanita itu. Kenapa dia menginginkanku?" Bramantio menatapnya dengan wajah penuh rasa bersalah. "Karena aku menikahimu." Jantung Aisyah seakan berhenti berdetak. "Pernikahan kita bukan hanya sekadar untuk menyelamatkan keluargamu dari kemiskinan," lanjut Bramantio. "Aku melakukannya karena aku pikir jika aku menikahi seseorang, Ratna akan melepaskanku. Aku berharap dia akan puas melihat aku menebus dosaku dengan cara ini." Air mata mulai menggenang di mata Aisyah. "Jadi, aku hanya alat untuk menebus dosamu?" Bramantio menggeleng cepat. "Tidak. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Aisyah."
Aku benar-benar ingin melindungimu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tetapi sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, terdengar suara keras dari luar. Brak! Pintu kamar mereka terbuka lebar. Dan kali ini, Adrian berdiri di ambang pintu dengan wajah marah. Kau pikir aku akan diam saja? Katanya tajam. Kau pikir aku akan membiarkan ini terjadi lagi? Aisyah menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Adrian menatapnya lurus. Ini bukan pertama kalinya ayah mencoba menyelesaikan masalahnya dengan menikahi seorang gadis muda. Aisyah membelalakan matanya. Bramantio langsung menegang. Adrian, jangan. Tapi Adrian sudah melanjutkan. Sebelum kau, sudah ada 2 wanita lain. Ruangan langsung terasa seperti berhenti bernafas. Aisyah merasa tubuhnya lemas. Apa maksudmu? Adrian menatapnya dengan dingin. Kau bukan yang pertama, Aisyah. Suasana kamar menjadi begitu sunyi. Hanya suara detak jam yang terdengar. Bramantio menundukkan kepala. Dan dalam keheningan itu, Aisyah akhirnya mengerti satu hal. Ia telah masuk ke dalam rumah yang penuh dengan rahasia kelam. Ruangan terasa mencekam setelah Adrian mengungkapkan kebenaran itu. Aisyah merasa perutnya melilit. Seakan dunia di sekitarnya mulai runtuh. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Matanya menatap Adrian dengan ketakutan. Aku bukan yang pertama. Adrian menyilangkan tangan di dadanya. Tatapannya penuh dengan kemarahan yang ditahan. Kau pikir ayah hanya menikahimu untuk menyelamatkan keluarga Wibowo? Tidak. Aisyah. Dia sudah melakukan ini sebelumnya. 2 kali. Aisyah mengalihkan pandangannya ke Bramantio, berharap menemukan bantahan atau penjelasan lain. Namun, pria tua itu hanya diam, bahunya menegang, seolah-olah beban masa lalu tiba-tiba kembali menghimpitnya. Ayah! Suara Aisyah lirih. Bramantio menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Aku tidak pernah ingin kau mengetahui ini, Aisyah. Tapi itu kenyataan, bukan? Suara Adrian terdengar tajam. Ayah telah melakukan ini sebelumnya. Membawa wanita muda ke dalam pernikahan dengan janji-janji palsu, hanya untuk melihat mereka menghilang satu persatu. Aisyah merasa tubuhnya melemah. Ia jatuh duduk di atas sofa, tangannya mencengkeram roknya erat-erat. Mereka menghilang? Tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Adrian menatapnya dengan serius. 2 wanita sebelum kau, Aisyah. Mereka berdua dinikahi ayah, dan mereka berdua tidak pernah keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup. Dunia seakan berhenti berputar. Aisyah ingin menyangkalnya, ingin berkata bahwa Adrian berbohong, tetapi nalurinya berkata lain. Ada sesuatu yang salah dalam rumah ini sejak hari pertama ia masuk. Bramantio akhirnya berbicara, suaranya lebih berat dari sebelumnya. Aku tidak membunuh mereka. Tapi mereka mati, bukan? Suara Adrian penuh dengan tuduhan. Bramantio menutup matanya sejenak, lalu mengangguk perlahan. Iya. Aisyah tidak bisa bernapas. Apa yang terjadi dengan mereka? Suara Aisyah hampir berbisik. Bramantio mengusap wajahnya, tampak lebih tua dari sebelumnya. Mereka mengalami nasib yang sama sepertimu. Aku menikahi mereka dengan harapan bisa menghentikan kutukan ini. Aku berpikir, jika aku bisa membangun keluarga baru, mungkin Ratna akan pergi. Tapi ternyata tidak, potong Adrian sinis. Bramantio mengangguk. Tidak, dia tidak pernah pergi. Aisyah menatap Bramantio dengan mata yang membelalak. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Bramantio menggigit bibirnya. Tampak ragu sebelum akhirnya menjawab. Mereka ditemukan mati di rumah ini. Dengan cara yang mengerikan. Aisyah merasa sekujur tubuhnya menggigil. Mereka bunuh diri? Tanyanya, berharap jawaban itu lebih masuk akal daripada kemungkinan lain. Bramantio menggeleng pelan. Bukan. Mereka ditemukan tewas dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Adrian menatap ayahnya dengan penuh kebencian. Tentu saja tidak bisa dijelaskan, karena kau selalu menutup-nutupinya. Kau pikir aku tidak tahu?
Aku membaca surat kabar lama. Ayah. Aku tahu ada 2 kematian misterius di rumah ini sebelum Aisyah masuk. Aisyah menatap Adrian. Apa yang kau temukan? Adrian berjalan ke arah laci dan menarik sebuah amplop tebal. Ia mengeluarkan beberapa potongan koran tua dan menyerahkannya pada Aisyah. Tangannya gemetar saat ia membacanya. Wanita muda ditemukan tewas di kediaman keluarga Wibowo, diduga bunuh diri. Kasus kematian di rumah Wibowo kembali terjadi. Misteri belum terpecahkan. Ada foto hitam putih dari wanita-wanita itu. Mereka tampak muda, cantik, dengan senyum yang serupa. Aisyah merasa mual. Mereka juga menikah dengan ayah, bisiknya. Adrian mengangguk. Ya. Dan mereka semua mati setelah beberapa bulan pernikahan. Aisyah menoleh ke Bramantio dengan mata dipenuhi air mata. Kenapa kau tidak memberitahuku? Bramantio tampak putus asa. Karena aku pikir kau berbeda, Aisyah. Aku pikir kali ini, aku bisa menyelamatkanmu. Aisyah berdiri dengan wajah merah padam. Kau pikir kau bisa menyelamatkanku? Setelah kau memasukkan aku ke dalam rumah ini, tanpa memberitahuku tentang semua ini. Bramantio menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku ingin melindungimu. Tapi kau malah membahayakanku. Suara Aisyah meninggi, emosinya memuncak. Aku pantas tahu kebenarannya sebelum aku memutuskan untuk menikah denganmu. Adrian menghela napas. Sekarang kau tahu kenapa aku menentang pernikahan ini sejak awal. Aisyah menoleh ke Adrian, baru menyadari sesuatu. Kau sudah tahu dari awal. Adrian mengangguk. Ya. Itulah kenapa aku tidak pernah setuju dengan pernikahan ini. Aku tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Aisyah merasa marah dan dikhianati. Kenapa kau tidak memperingatkanku? Kenapa kau tidak mengatakan ini lebih awal? Adrian menatapnya dengan ekspresi campuran antara marah dan bersalah. Karena aku pikir kau tidak akan percaya. Dan kau juga terlalu mencintai ayah. Aisyah tidak bisa menahan air matanya lagi. Aku pikir aku menikah dengan seseorang yang bisa aku percayai. Tapi ternyata aku hanya bidak dalam permainan besar kalian. Bramantio menggeleng. Tidak, Aisyah. Aku benar-benar mencintaimu. Aisyah tertawa pahit. Cinta? Cinta macam apa yang menyembunyikan rahasia sebesar ini? Aisyah mengusap air matanya dan menghela napas panjang. Ia harus berpikir jernih. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Adrian menatapnya. Kita harus keluar dari rumah ini. Sebelum sesuatu terjadi padamu. Bramantio tampak gelisah. Tidak semudah itu, Adrian. Kutukan ini tidak akan berhenti hanya karena kita pergi. Aisyah menatap mereka berdua dengan tekad yang mulai menguat. Aku tidak peduli tentang kutukan. Aku tidak ingin mati di rumah ini. Bramantio menatapnya dengan penuh keputusasaan. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Aisyah menggeleng. Aku tidak ingin bergantung pada janji kosong lagi. Bramantio tampak ingin berkata sesuatu, tetapi sebelum ia sempat membuka mulutnya, suara keras terdengar dari luar kamar. Brak! Mereka bertiga menoleh ke pintu. Dan di sanalah dia. Ratna. Dengan gaun putihnya yang berlumuran darah. Wajahnya yang setengah hancur menatap mereka dengan kebencian. Kalian tidak bisa lari. Aisyah merasakan udara semakin dingin, seolah ada sesuatu yang menyedot semua kehangatan dari ruangan itu. Rumah besar yang dulu tampak megah kini terasa seperti penjara yang memerangkapnya dalam kegelapan masa lalu. Dinding-dindingnya berbisik, seakan ribuan suara mencoba berbicara sekaligus. Ratna berdiri di tengah ruangan, gaun putihnya berkibar meskipun tidak ada angin. Wajahnya yang dulu cantik kini penuh dengan kebencian dan rasa sakit yang tak terbendung. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Aisyah dan Adrian. Aku sudah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Suaranya menggema, membuat lampu gantung di langit-langit bergetar. Kalian semua harus membayar. Bramantio berusaha berdiri, tapi lututnya goyah. Ratna,
Tolong. Aku tahu aku bersalah, tapi jangan lakukan ini. Ratna tersenyum miring. Salah? Kau baru menyadarinya sekarang. Aisyah menatap Adrian, yang wajahnya penuh ketegangan. Mereka harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Adrian melangkah maju, meskipun tubuhnya gemetar. Kami tidak ingin menyakitimu, Ratna. Kami hanya ingin menyelesaikan ini. Ratna tertawa kecil. Suara tawanya bergema di seluruh ruangan. Selesaikan? Kau pikir ini bisa selesai dengan mudah? Aku mati dalam kesedihan, dalam amarah. Tidak ada yang bisa menghapus itu. Tiba-tiba, suhu di ruangan turun drastis. Cermin di dinding pecah dengan sendirinya, dan benda-benda mulai melayang di udara. Aisyah tahu mereka harus bertindak cepat. Aku tahu apa yang kau rasakan, kata Aisyah, suaranya penuh keteguhan. Aku membaca buku harianmu. Aku tahu betapa sakitnya perasaanmu, Ratna. Tapi apakah ini benar-benar yang kau inginkan? Balas dendam yang tiada akhir. Ratna tampak ragu sejenak, tapi ekspresi marahnya kembali. Aku ingin mereka merasakan penderitaanku. Bramantio tiba-tiba berlutut di hadapan Ratna. Kalau kau ingin balas dendam, lakukan padaku. Tapi biarkan yang lain pergi. Mata Ratna menyipit. Cahaya aneh muncul di tangannya, seolah hendak menyerang Bramantio. Adrian berteriak, "Ayah, jangan!" Tapi Bramantio hanya menutup mata, menerima apapun yang akan terjadi. Saat cahaya dari tangan Ratna semakin kuat, tiba-tiba buku harian yang dipegang Aisyah bersinar. Halaman-halamannya terbuka sendiri, memperlihatkan tulisan terakhir yang ditulis Ratna sebelum ia meninggal. Aku hanya ingin dikenang. Aku ingin seseorang tahu betapa sakitnya hidup ini. Jika aku mati, apakah ada yang akan mengingatku? Ratna terdiam. Wajahnya yang penuh amarah berubah menjadi ekspresi bingung. Aisyah mengambil kesempatan itu. Kau tidak perlu menghantui tempat ini selamanya. Aku mengingatmu. Aku tahu ceritamu, dan aku tidak akan melupakanmu. Air mata mengalir di pipi Ratna. Tubuhnya mulai bergetar, dan perlahan-lahan cahaya yang menyelimutinya berubah menjadi lebih lembut. Aku hanya ingin seseorang peduli. Bramantio menundukkan kepala. Maafkan aku, Ratna. Aku terlalu pengecut untuk menghadapi kesalahanku. Ratna tersenyum kecil. Sekarang aku bisa pergi. Dan dengan itu, tubuhnya berubah menjadi serpihan cahaya yang berpendar lembut sebelum akhirnya lenyap. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan energi gelap kini terasa lebih ringan. Semua lampu yang berkedip kembali normal, dan pintu-pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Bramantio terjatuh. Napasnya tersengal. Adrian segera berlari ke arahnya. Ayah! Bramantio tersenyum lemah. Dia sudah pergi. Akhirnya, dia sudah pergi. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di rumah itu masih terasa aneh. Meskipun tidak ada lagi teror yang menghantui, perasaan kosong masih menyelimuti semua orang. Aisyah memutuskan untuk pergi. Ia merasa sudah saatnya meninggalkan tempat itu dan mencari kehidupan yang lebih baik. Adrian menawarinya untuk tetap tinggal, tapi ia tahu bahwa ada hal yang lebih besar yang harus ia capai. Aku harus menemukan jalanku sendiri, kata Aisyah. Aku tidak bisa terus berada di tempat ini. Adrian mengangguk, meskipun wajahnya menunjukkan bahwa ia berat melepas Aisyah. Aku mengerti. Tapi jika suatu saat kau butuh tempat untuk kembali, kau selalu punya tempat di sini. Bramantio juga berjanji untuk berubah. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa memastikan masa depan menjadi lebih baik, katanya. Saat Aisyah berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aisyah memulai kehidupan baru di tempat yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Ia belajar untuk berdiri sendiri, menemukan keberanian untuk menentukan jalannya sendiri. Suatu hari, ia menerima surat dari Bramantio. Terima kasih karena telah membantuku menyelesaikan ini. Aku berharap kau menemukan kebahagiaan yang sejati. Aisyah tersenyum kecil.
Ia tahu bahwa hidup masih penuh dengan tantangan, tapi setidaknya, ia tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Dengan hati yang lebih kuat, ia melangkah ke masa depan yang baru, meninggalkan semua kenangan yang menyakitkan di belakangnya. Setelah kejadian mengerikan di rumah keluarga Bramantio, Aisyah kembali ke kehidupannya dengan membawa luka yang tak kasat mata. Meski teror Ratna telah berakhir, bayangan masa lalunya tetap membekas. Setiap malam, ia masih sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar bisikan yang sebenarnya hanya ada dalam pikirannya. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk rumah besar yang selama ini menjadi penjaranya. Namun, di tengah ketenangan barunya, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa luka-luka itu masih ada. Bagaimana bisa seseorang yang dipaksa menikahi lelaki tua yang tidak dicintainya tiba-tiba bisa melupakan semuanya begitu saja? Adrian, yang tetap berhubungan dengannya, selalu mengirim pesan untuk memastikan keadaannya. Tapi Aisyah masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ada beban yang masih mengikatnya. Salah satu keputusan terbesarnya adalah menghadapi keluarganya sendiri. Ia harus berbicara dengan ibunya, yang telah menyerahkannya begitu saja ke dalam pernikahan penuh penderitaan itu. Ia harus tahu apakah ada sedikit saja rasa bersalah dalam hati wanita yang seharusnya melindunginya. Dengan berat hati, ia kembali ke rumahnya, tempat semuanya bermula. Saat Aisyah tiba di rumah lamanya, perasaan campur aduk menyeruak dalam dadanya. Sudah lama ia tidak menginjakan kaki di tempat ini, dan kini ia harus menghadapi orang yang paling ia benci sekaligus rindukan, ibunya. Ibunya, Burina, tampak terkejut melihatnya berdiri di ambang pintu. Wajah wanita itu lebih tua, lebih letih, seolah beban yang dulu ia pikul semakin berat. Aisyah. Suaranya terdengar lirih, nyaris tak percaya. Tanpa basa-basi, Aisyah langsung berkata, "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu menyerahkan aku begitu saja? Apa Ibu pernah merasa bersalah?" Burina terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Nah, Ibu hanya ingin menyelamatkan kita dari kemiskinan. Ibu pikir itu satu-satunya cara. Jadi Ibu pikir kebahagiaan anak sendiri bisa dikorbankan begitu saja?" Aisyah menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku dihancurkan, Bu. Aku kehilangan hidupku." Air mata Burina mengalir. "Ibu tahu. Ibu sadar terlalu terlambat. Tapi saat itu, aku tidak punya pilihan lain." Aisyah ingin marah, ingin membenci ibunya, tapi melihat wanita tua itu menangis, hatinya melembut. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia juga tidak ingin selamanya terjebak di dalamnya. "Aku memaafkan Ibu," katanya akhirnya. "Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi." Burina terisak, tetapi kali ini ada sedikit kelegaan di wajahnya. "Terima kasih, Nak. Ibu tidak pantas mendapatkannya, tapi terima kasih." Setelah pertemuan itu, Aisyah merasa sedikit lebih ringan. Ada beban yang terangkat dari hatinya, meski lukanya masih ada. Ia memutuskan untuk mulai hidup dari nol, menemukan kebebasan yang selama ini tidak ia miliki. Ia melanjutkan pendidikan yang dulu sempat terputus, bekerja di tempat yang ia sukai, dan perlahan mulai mengenal dirinya sendiri tanpa bayang-bayang pernikahan yang menjeratnya. Sementara itu, Bramantio juga memutuskan untuk meninggalkan rumah besarnya yang penuh kenangan buruk. Ia tahu bahwa selama ia masih tinggal di sana, ia tidak akan bisa benar-benar melepaskan diri dari masa lalu. Adrian membantunya pindah ke tempat yang lebih kecil, lebih sederhana, di mana ia bisa mencoba menebus semua kesalahannya. Adrian sendiri masih berada di sisinya, selalu menawarkan dukungan tanpa pernah memaksa. Ia tidak menuntut apapun dari Aisyah, dan itu membuat Aisyah merasa lebih dihargai daripada yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. "Ambil waktu sebanyak yang kau butuhkan," kata Adrian suatu hari. "Aku akan tetap di sini, kapanpun kau butuh aku." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah merasa bahwa ia memiliki pilihan. Bertahun-tahun berlalu, dan Aisyah semakin kuat. Ia tidak lagi perempuan yang dipaksa menikah dengan lelaki tua demi kepentingan keluarga. Ia kini adalah seseorang yang bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun,
Ada satu hal yang masih menggantung dalam pikirannya, perasaannya terhadap Adrian. Ia tahu bahwa pria itu selalu ada untuknya. Adrian tidak hanya sekadar menolongnya keluar dari pernikahan yang menyakitkan, tetapi juga memberinya ruang untuk menemukan dirinya sendiri. Suatu malam, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di kota tempat Aisyah tinggal sekarang. Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang harapan, dan tentang masa depan. "Apa kau bahagia sekarang?" tanya Adrian. Aisyah tersenyum kecil. "Aku sedang menuju ke sana." Adrian mengangguk. "Kalau begitu, aku akan tetap ada di sini sampai kau benar-benar menemukannya." Dan saat itu, Aisyah menyadari sesuatu, bahwa mungkin kebahagiaannya tidak hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang seseorang yang benar-benar menerimanya apa adanya. Beberapa tahun kemudian, Aisyah berdiri di tepi danau, memandangi air yang tenang di bawah langit senja. Ia mengenang perjalanannya, dari seorang gadis yang terpaksa menikah, menjadi perempuan yang menemukan dirinya sendiri. Di sampingnya, Adrian berdiri dengan tenang, menunggu tanpa paksaan, tanpa tekanan. "Aku sudah menemukannya," kata Aisyah pelan. Adrian menoleh padanya. "Menemukan apa?" Aisyah tersenyum. "Kebahagiaan." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa bebas. Tidak semua luka tampak di permukaan. Ada luka yang tidak berdarah, tidak membekas secara fisik, tetapi menggores hati begitu dalam. Aisyah adalah bukti hidup dari bagaimana tekanan sosial, harapan keluarga, dan ketidakberdayaan dapat menghancurkan seseorang dari dalam. Pernikahan paksa bukan sekadar kisah fiksi. Di banyak tempat, masih ada perempuan yang dipaksa menikah demi kepentingan keluarga, status sosial, atau alasan ekonomi. Mereka kehilangan hak atas diri mereka sendiri, dikekang dalam hubungan yang tidak mereka pilih, dan dipaksa untuk menjalani kehidupan yang tidak mereka inginkan. Aisyah mungkin telah menemukan jalan keluar. Tetapi berapa banyak perempuan di luar sana yang tidak seberuntung itu? Berapa banyak yang harus mengubur impian mereka karena keadaan yang tidak adil? Dalam setiap luka yang Aisyah rasakan, ada suara perempuan-perempuan lain yang mengalami hal serupa. Mereka yang tidak bisa berbicara, yang kisahnya tidak pernah terdengar. Sepanjang hidupnya, Aisyah selalu diajarkan bahwa kewajiban terhadap keluarga adalah segalanya. Ia diajari bahwa sebagai seorang anak, ia harus patuh, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Namun, melalui penderitaan yang ia lalui, ia menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial atau alat untuk menjaga reputasi keluarga. Pernikahan harusnya didasarkan pada cinta, penghormatan, dan keinginan dua pihak yang setara. Hubungannya dengan Adrian menunjukkan hal ini. Adrian tidak pernah memaksa Aisyah untuk mencintainya. Ia tidak pernah menekan atau menuntut balasan atas pengorbanannya. Cintanya adalah cinta yang memberi ruang, bukan yang menuntut kepemilikan. Dan mungkin itulah bentuk cinta sejati yang sesungguhnya, bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang tumbuh dengan alami, tanpa tekanan atau ketakutan. Masih terjebak dalam tradisi yang tidak adil, terutama terhadap perempuan. Dalam cerita Aisyah, pernikahan paksa adalah salah satu bentuk penindasan yang masih terjadi di dunia nyata. Namun, kisah ini juga mengajarkan bahwa perubahan bisa dimulai dari satu orang. Aisyah mungkin hanya satu individu, tetapi keberaniannya untuk melawan, untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya, adalah langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Dunia tidak berubah dalam semalam. Namun, jika lebih banyak orang berani mempertanyakan tradisi yang menekan, jika lebih banyak perempuan berani berkata, "tidak," terhadap perlakuan tidak adil, maka perlahan, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik bagi mereka. Aisyah bukan hanya melawan keluarganya, tetapi juga sistem yang telah mengekangnya sejak lahir. Dan kemenangan terbesarnya bukanlah sekadar keluar dari pernikahan yang menyakitkan, tetapi menemukan keberanian untuk menentukan masa depannya sendiri. Kisah Aisyah juga mengingatkan bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan, karena seharusnya, kebebasan adalah hak setiap individu. Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil kendali atas hidup orang lain, tidak peduli status, tradisi, atau alasan ekonomi. Sayangnya, di banyak tempat,
kebebasan masih dianggap sebagai sebuah kemewahan. Perempuan seperti Aisyah harus berjuang untuk hak yang seharusnya sudah menjadi milik mereka sejak lahir. Namun, harapan tetap ada. Dunia mulai berubah, dan semakin banyak orang yang menyadari pentingnya kebebasan dan kesetaraan. Kisah seperti ini tidak hanya menjadi sekadar cerita, tetapi juga suara bagi mereka yang masih terjebak dalam situasi serupa. Karena pada akhirnya, kebebasan bukanlah sesuatu yang harus diminta. Kebebasan adalah sesuatu yang harus dimiliki sejak awal. Perjalanan Aisyah tidak berakhir ketika ia menemukan kebahagiaannya. Hidup terus berjalan, dan tantangan akan selalu ada. Namun, yang membuatnya berbeda adalah bahwa kali ini, ia yang memegang kendali. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang dipaksa tunduk pada kehendak orang lain. Ia kini adalah seseorang yang memahami nilai dirinya sendiri, seseorang yang berani berkata, tidak, terhadap ketidakadilan, dan berkata, ya, terhadap kehidupan yang ia inginkan. Kisah ini bukan hanya tentang seorang perempuan yang melawan pernikahan paksa. Ini adalah kisah tentang menemukan keberanian, menghargai diri sendiri, dan memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan untuk mencintai, memilih, dan hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Dan mungkin, inilah pesan terbesar dari kisah ini. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu, selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik, selama kita berani memperjuangkannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.